Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepri Dika dari kelompok 13 ingin presentasikan hasil diskusi kami dengan judul uji hipotesis kategorial berpasangan. Oke, langsung saja ke uji yang pertama, yaitu uji Cochrane-Key. Metode ini merupakan perluasan dari MC-Neyman test yang dipergunakan untuk lebih dari dua variabel apabila kedua variabel tersebut berhubungan. Pengujian ini dapat dipergunakan untuk data nominal maupun ordinal. Cochrane-Key dapat menganalisis multiple cause dan membandingkan indeks. Hipotesis nol atau nol hipotesis menyatakan yang ada dalam daftar dinyatakan memiliki frekuensi yang sama. Metode ini dapat mengidentifikasi signifikansi. Contohnya seperti pada kasus seorang produsen kue ingin memasarkan kue dengan 4 rasa, yaitu rasa coklat, vanila, strawberry, dan blueberry. Nah, sebelum memasarkan kue, produsen ingin mengetahui respon atau penilaian terhadap keempat rasa kue tersebut. Misalnya, respon yang digunakan berupa suka atau tidak suka. Untuk keperluan penelitian, produsen mempersilahkan 10 orang untuk mencicipi keempat rasa kue dan memberikan penilaian terhadap 4 rasa kue tersebut. Berikut ini adalah data yang dikumpulkan oleh produsen. Ini adalah data yang dikumpulkan oleh produsen untuk penilaian 4 rasa kue yang ditawarkan. Kemudian ini adalah hasil output SPSS yang dipergunakan. Kita pilih variable view dan kita mengisi variable view. Setelah kita isi data view. Dan setelah kita mengisi data view, kita langsung klik analyze. Kemudian pilih non-parametric test seperti yang muncul pada gambar. Pilih non-parametric test, lalu pilih key related sample. Yang ini, key related sample. Kemudian masukkan atau pindahkan key test variabel ke sebelah kanan yang ada pada gambar. Nah, kemudian kita pilih Cochrane-Key atau kita centang, lalu kita pilih OK. Maka akan muncul hasil output SPSS seperti pada gambar. Ini adalah hasil output SPSS yang sudah dikerjakan. Kemudian langsung kita masuk di uji yang kedua, yaitu uji Friedman. Uji Friedman digunakan untuk menguji hipotesis komparatif key sample atau digunakan untuk menguji hipotesis komparatif key sample berpasangan bila dinyatakan bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Uji Friedman digunakan sebagai alternatif untuk menganalisis rancangan kelompok seperti halnya pada analisis untuk rancangan acak kelompok lengkap dengan taraf signifikansi yaitu 0,05 dengan interpretasi data. Jika nilai asumsi kurang dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Ataupun sebaliknya, jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis diterima. Nah, contohnya seperti yang muncul pada layar. Dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. 3 gaya kepemimpinan itu adalah gaya direktif, suportif, dan juga partisipatif. Sampel diambil secara acak sebanyak 45 orang dari karyawan suatu perusahaan. Dan kemudian dibentuk 3 kelompok kerja masing-masing terdiri dari 15 orang. Satu kelompok dikenai gaya kepemimpinan direktif, satu kelompok dengan gaya suportif, dan kelompok ketiga dengan gaya partisipatif. Setelah 1 bulan dilakukan pengukuran terhadap efektivitas kerja dengan suatu instrumen yang terdiri dari 20 butir per item. Terkait dengan aspek efektivitas kerja, ada 4 pengukuran, yaitu skor 1 berarti sangat tidak efektif, skor 2 untuk tidak efektif, skor 3 dan 4 berturut-turut untuk efektif dan sangat efektif. Jadi untuk setiap responden dapat memperoleh skor tertinggi 80 dan yang paling terendah 20. Data dapat diperoleh sebagai berikut. Ini ada data skor efektivitas kerja, ada data direktif, suportif, dan juga partisipatif. Nah, langkah untuk menentukan uji hipotesis pada SPSS uji Friedman.
Nah, setelah kita mengisi variable view dan juga data view, kita langsung klik analyze, kemudian pilih parameter test, lalu kita pilih legacy dialog, lalu pilih key related sample, lalu isikan pada test variable dan pilih test type fragment, lalu klik OK. Nah, ini adalah langkah pada SPSS. Ini gambar yang langkah pengerjaan pada SPSS. Ini yang sudah kita pindahkan, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah untuk presentasi data atau output fragment test yang muncul pada SPSS. Setelah kita mengklik OK, akan muncul output SPSS seperti ini. Nah, nilai asymmetric-nya adalah 0,031. Kemudian kita masuk di ujian ketiga, yaitu analisis dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data yang berdistribusi normal, dan uji Wilcoxon ini digunakan sebagai alternatif dari satu uji purity sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, contohnya seperti misalnya peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8 dengan interpretasi data, yaitu jika nilai asymmetric kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, ataupun jika nilai asymmetric lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Nah, langsung saja kita masuk pada langkah pengerjaannya. Ini adalah data yang akan kita gunakan pada output SPSS. Kita bagi dua kita bagi dua kolom, yaitu ada pretest dan juga ada posttest. Nah, setelah kita masukkan data di variable view dan juga menginput data di data view, langsung kita klik analyze. Kita klik analyze, lalu kita pilih legacy dialog, kemudian kita memilih to relevant sample, lalu kita masukkan free test ke variable 1 seperti pada gambar, dan juga post test ke variable 2 yang ini ada pada gambar. Nah, setelah itu kita klik OK dan akan muncul hasil output SPSS dari data yang kita masukkan. Nah, kita bisa lihat di sini nilai asymmetric to tailed. Nilai asymmetric to tailed sama dengan 0,004. Nah, karena nilai 0,004 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk free test dan post test, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.